Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak untuk materi mata kuliah ekonomi. Kali ini kita masuk ke materi pelajaran yang pertama, permasalahan ketenagakerjaan dan pembangunan Indonesia. Untuk yang pertama, Bapak sedikit bertanya untuk mengulangi kembali pertemuan sebelumnya, yaitu materi sistem ekonomi. Siapa di sini yang bisa mengulangi tentang sistem ekonomi? Saya Pak, Ya, Rina, silahkan. sistem ekonomi itu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengatur sumber daya, jasa dan barang yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk keperluan negara maupun organisasi yang ada di dalam negara itu. Oke, terima kasih kepada Rina. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran materi kita yang pertama dapat menjelaskan konsep tentang ketenagakerjaan. Dan yang kedua dapat mengklasifikasi jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga dapat memahami masalah pengangguran, dan yang keempat dapat memahami peran tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oke, Bapak akan share screen sedikit tentang materi kita. Kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Sebentar, Pak. Oke, baiklah. Tentang ketenaga kerjaan. Tujuannya tadi sedikit Bapak telah sampaikan, yaitu menjelaskan pengertian tenaga kerja, kesempatan kerja, terus tenaga kerja dan angkatan kerja, menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oke, yang pertama, pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia di angkatan kerja. Komposisi penduduk dan tenaga kerja. Yang pertama ada penduduk atau masyarakat, terus ke bawah ada penduduk usia kerja atau tenaga kerja, ada penduduk luar kerja, bukan tenaga kerja. Selanjutnya ada B, jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu menurut kualitas. Yang pertama pendidikan atau berpendidik atau terdidik. Terus ada berketerampilan atau terlatih. Terus ada pekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih. Terus yang kedua menurut status atau ikatan. Yang pertama ada pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Selanjutnya ada peraturan ketenagakerjaan. Yang pertama, peraturan atau perundang-undangan yang dimaksud untuk memberi rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus yang D, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seseorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak yang pertama, ada pemerintah, yang kedua ada swasta atau perusahaan, yang ketiga ada individu. Terus kita masuk ke sistem upah. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi. Antara lain, pekerja yang
dan penawaran tenaga kerja. Bapak ulangi. Yang pertama ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, atau yang disebut ceteris paribus. Terus yang kedua ada kesempatan pemberi kerja dan penerima kerja. Ketentuan waktu kerja dan sistem upah diatur dalam tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus kita masuk ke pengangguran. Yang pertama, tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Terus, tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Terus ada dua jenis pengangguran dan penyebabnya. Yang pertama, jenis pengangguran menurut faktor dan penyebab terjadinya. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Ini sebagai contoh, waktu 2020 kita kena melanda COVID-19, ini salah satu pengangguran yang akibat turun kegiatan perekonomian karena adanya COVID-19. Jadi kegiatan perekonomian sedikit tersendat, bahkan berhenti. Terus yang kedua ada pengangguran struktural, adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Terus ada, amatilah gambar tersebut. Coba kalian, salah satu dari kalian bisa menjelaskan tentang gambar tersebut. Bapak kasih waktu 2 menit deh. Ada yang bisa jelaskan? Ya, Pak. Ya, Vanessa Marensi. Maksud dari gambar tersebut, tenaga manusia itu digantikan sama robot, Pak. Oke, betul. Ada yang bisa lebih lengkap lagi? Tentang ini termasuk pengangguran juga gitu. Ya, Pak. Ya, Bime. Ini salah satu contoh pengangguran, itu pengangguran teknologi. Penjelasannya? Pengangguran teknologi yaitu kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin atau perubahan menggunakan komputer. Istilah pengangguran teknologi dipopulerkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an, Pak. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada Bime dan Vanessa tadi. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Tadi betul tentang pengangguran teknologi. Bahasa buku atau ekonominya, pengangguran fiksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam menemukan dan pemberian kerja dan pelamar kerja. Itu. Terus ada pengangguran teknologi, adalah pengangguran disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh mesin. Terus berapa jenis pengangguran menurut cirinya? Yang pertama, pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Terus ada setelah menganggur, adalah orang yang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Terus ada pengangguran terselubung, adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Terus ada pengangguran musiman, adalah pengangguran saat pergantian musim. Contohnya saat penunggu panen. Jadi petani, biasanya petani padi atau beras, setiap 3 bulan panen. Jadi sebelum panen itu dimasuk dengan pengangguran musiman. Terus ada dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Dan apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang akibat penerimaan negara berkurang. Terus ada ciri-ciri cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, dari kebijakan pemerintah, wajib belajar 9 tahun. Terus program padat karya, pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan, dan program transmigrasi, dan program kredit usaha rakyat. Terus perbaikan sistem informasi kerja dan Kemenakernas dan pihak swasta. Terus ada program nasional Bapak
dari kalian Bapak minta bisa menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini tentang ketenaga kerjaan dan dalam pembangunan ekonomi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Miss Rina, Pak. Oke, Miss Rina. Miss Rina lagi nih. Baik, Miss Rina. Jadi pada intinya ketenagakerjaan itu semua yang berkaitan dengan pekerja atau bisa kita bilang dengan buruh, baik itu menyangkut hal-hal yang mereka lakukan sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan sesudah masa kerja. Sedangkan kesempatan kerja merupakan lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rina. Selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya, Pak. Ya, Bime. Masalah ketenaga kerjaan itu menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan ekonomi. Masalah tersebut ditandai dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja, UMR pekerjaan yang tergolong rendah, dan kesejahteraan pekerja yang belum tercapai. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih kepada Bime yang telah menyimpulkan dan Miss Rina yang juga telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada sedikit pertanyaan sebagai evaluasi kita untuk hari ini. Pertanyaannya, sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Mungkin Bime lah, bisa nih Bime nih. Ya, Pak. Pertanyaannya gini, bagaimana salah satu penggerak roda perekonomian, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Baik, Pak. Saya akan menjawabnya. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan sesuatu pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Tenaga kerja juga menjadi salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu angkatan kerja, usianya mencapai dari 15 tahun sampai 64 tahun. Dan juga bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan orang-orang yang ingin bekerja dan selalu berusaha mencari kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja merupakan kelompok tenaga kerja yang tidak ingin bekerja meski memiliki peluang untuk bekerja. Mungkin sekian, Pak. Oke, terima kasih kepada Bime. Selanjutnya, satu kali lagi lah pertanyaannya. Sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Mungkin Vanessa bisa menyebutkannya. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, Pak. Oke, terima kasih. Apakah ada penjelasannya? Apa yang dimaksud tenaga langsung dan tidak langsung? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, Bapak. Untuk refleksi kita pada siang hari ini, mungkin dari kalian bisa menjelaskan kekurangan dan dalam pembelajaran kita ini dan untuk meningkatkan pelajaran minggu depan. Mungkin ada yang bisa sarannya gitu. Pak, bagaimana Pak? Pak, bagusnya gini Pak untuk minggu depan gitu. Saya, Pak. Ya, Vanessa. Saran saya, Pak, minggu depan kita belajarnya itu, Pak, kita pakai games, Pak, biar nggak bosan, Pak, karena ada siang. Boleh pakai games. Mungkin Bapak besok rancangkan ya gamesnya. Soalnya kalau biasa kita kalau di kelas mungkin Bapak sediakan games. Ini karena kita virtual mungkin agak susah gamesnya ya. Oke, terima Iya, Pak. kasih kepada Vanessa. Baiklah, kalau Bapak tutup, sebelum Bapak tutup, kalian
baca-baca materinya untuk minggu depan. Minggu depan kita UAS. Jadi baca materinya dari pertama sampai minggu ke berapa ini? Minggu ke 8 ya. Jadi sekian Bapak cukupkan, pas jam 2:04 kita selesai. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.